pertama atau ibadah tadi pagi, ketika hari ini engkau mengalami kekhawatiran, engkau harus berdoa. Dan ketika engkau sudah berdoa, maka jangan pernah khawatir. Terima kasih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami ya Tuhan mezbah doa-Mu ya Bapa bagi keselamatan bangsaku. Mari kita memuji Tuhan lebih dalam. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
menyembah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kami tahu Tuhan temani setiap musim hidup kami. Ku berterima kasih, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak diagungkan. Ku berterima kasih atas segala hal, Kau yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam setiap kami. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi dalam hidup kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Masih ada sukacitanya untuk memuji menyembah Tuhan? Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Katakan amin lebih dahsyat lagi. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji menyembah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Helbo. Si Allah tak berkesudahan, setiap pagi rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kami rindu untuk jemaat saja boleh? Untuk jemaat saja boleh? Mari sama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Masih ada sukacitanya. Jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan, katakan haleluya. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Masih ada sukacita untuk Tuhan, amin. Ada haleluya buat Tuhan. Katakan haleluya buat Tuhan. Haleluya lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tanganku ku angkat padamu,
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Na 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 Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Haleluya. Haleluya, mari saudara kita akan sama-sama deklarasi doa. Dan saya ajak saudara bisa angkat amplop persembahan kita yang sudah tersedia di kantong kursi saudara ya. Dan kita akan sama-sama ucapkan deklarasi doa dengan suara yang keras. Kita mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hari ini kami datang di bait-Mu untuk berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami membawa korban pujian dan penyembahan, korban syukur, persembahan sukarela, persembahan sulung, perpuluhan, dan hati yang taat. Semua kami persembahkan kepadamu sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan kota Surabaya. Perlindungan dan damai sejahtera Tuhan turun ke atas bangsa dan kota kami. Kami percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua pejabat pemerintahan agar Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk bekerja dengan baik serta menghormati Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk semua pelayan Tuhan, serta untuk semua jemaat Rehobot, agar kami semua sehat jasmani dan rohani, sehati sepikir, satu hati satu tujuan, hidup kudus dan berkarakter Kristus. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati gereja kami dengan pertumbuhan dan pertambahan jemaat. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu, hidup jadi berkat dan jadi pembawa kabar baik. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan memberi hikmat untuk kami dan memperluas wilayah kami. Ada kasih setia, ada kesempatan yang baru, dan ada terobosan di setiap area kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan memberi keberhasilan buat kami. Kami nyatakan kami hidup dalam musim yang penuh berkat. Kami membawa keluarga kami dan mohon berkat dari-Mu. Penuhi rumah kami dengan kasih-Mu sehingga kami hidup rukun, setia dan saling mengasihi. Kami percaya keluarga kami hidup makmur, kami tidak akan kekurangan karena Engkau yang mencukupkan segala keperluan keluarga kami. Anak-anak kami dipenuhi hikmat Tuhan dan memiliki masa depan. Aku dan keluargaku akan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lebih dari cukup, sekarang dan selamanya Engkau lebih dari cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, ya amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan senang bertemu dengan saudara hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau sudah saling menyapa silakan saudara kembali duduk. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu Saudara, tapi sebelumnya izinkan saya juga memberikan salam. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Sama-sama katakan, amin ya amin. Baik, ada salam dari Bapak Gembala, beliau sedang pelayanan di luar Bapak Ibu Saudara. Dan tetap dukung dalam doa Bapak dan Ibu Gembala kita, supaya pelayanannya berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan saudara ya. Lalu izinkan saya juga menyampaikan untuk pengumuman yang Gospel of Christ, teman-teman multimedia boleh ditampilkan. Izinkan saya menyampaikan dan mengajak teman-teman anak-anak muda, anak-anak remaja di tempat ini untuk boleh ikut di Gospel of Christ Escape Room yang diadakan tanggal 29 besok. Jadi kalau mungkin ada teman-teman di tempat ini yang sedang duduk di ruangan ini maupun yang onsite, saya ajak teman-teman untuk bisa datang. Di hari Sabtu tanggal 29 Agustus kita akan sama-sama main, kita mau sama-sama senang-senang di hari tersebut. Dan kita akan main escape room di jam 5 sore di sini. Bring your Bible, physical Bible, Alkitab fisik silakan dibawa. Dan teman-teman yang mau join juga bisa scan QR code itu atau bisa scan QR code yang ada yang sudah di-share di grup WhatsApp kita, Gospel of Christ.
Lalu juga mungkin kalau ada Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, pemuda, boleh juga didorong supaya bisa ikut escape room yang di tanggal 29 Agustus mendatang, saudara ya. Lalu yang terakhir juga izinkan saya juga menyampaikan update. Tadi pagi Bapak Gembala sudah menyampaikan update tentang lift yang mungkin sudah macet sekitar kurang lebih 1 minggu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara masih merasa terhambat dengan hal tersebut, izinkan saya meminta maaf kepada Bapak Ibu Saudara atas nama gereja. Dan sejauh ini persembahan kasihnya masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau menabur silahkan. Bapak Ibu Saudara bisa langsung hubungi Ibu Gembala atau Bapak Gembala untuk info lebih lanjut ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluan gereja kita saudara. Tinggal sedikit lagi, lift itu akan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kebutuhan semuanya juga akan tertutupi karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Itu saja tambahan pengumuman dari saya. Kita akan dengarkan beberapa kabar baik untuk apa ya? Oh sorry, ya ada video ya, mohon maaf saya lupa. Ada video KBS, ini video pelayanan kasih bagi sahabat di bulan ini. Silakan bisa ditampilkan multimedia. Masalah itu sementara walaupun itu fakta. Persoalan itu sementara walaupun itu fakta. Saudara tidak perlu fokus kepada hal yang bersifat sementara. Bangunlah dirimu dengan sesuatu yang jauh lebih kekal. Pancen tenang, derek Gusti, mesti selamat. Pancen tenang, derek Gusti, mesti selamat. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus kita saudara. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah terlibat dalam pelayanan KBS dalam bentuk apapun, izinkan saya mewakili gereja untuk menyampaikan terima kasih kepada pelayanan atau atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara rindu juga melayani Tuhan dan juga melayani saudara-saudara kita yang ada di ibadah KBS, masih terbuka ruang bagi saudara untuk bisa melayani Tuhan dan juga melayani saudara-saudara kita. Baik, itu saja pengumuman atau tambahan dari saya. Kita akan dengarkan kabar baik selanjutnya. Silakan. Shalom Jemaat Rehoboth, Shalom. Shalom juga Jemaat online. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Amin, ya amin. amin. Hari ini ibadah Junior Church, ibadah di lantai 1. Anak-anak JC silahkan beribadah di lantai 1 setelah doa firman Tuhan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Rehoboth, rumah bagi semua orang. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Israel Dongoran. Selamat melayani Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Rehoboth Women's Ministry, Jumat 28 Agustus pukul 10 pagi, kita akan adakan acara Pray, Praise and Worship. Kami mengundang ibu-ibu, para wanita. Ayo mari kita bergabung bersama-sama di ibadah RWM ini. Kita bertumbuh bersama, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Menara Doa Rehoboth, Sabtu 29 Agustus pukul 10, kami mengundang pendoa, pelayan Tuhan dan jemaat untuk mengikuti Menara Doa Rehoboth di lantai 1. GOC Exodus Escape Room, Sabtu 29 Agustus pukul 5 sore, dengan membawa Alkitab fisik
kami mengundang remaja, pemuda untuk mengikuti kegiatan ini dengan mendaftar terlebih dahulu lewat QR Code. Ibadah Rehobot Jemur Andayani Minggu 30 Agustus pukul 10 dengan pembicara Pastor Michael Sony dari Malang. Sedangkan ibadah raya GBI Rehobot Pusat Minggu 30 Agustus ibadah raya pertama pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua pukul 5 sore dengan pembicara Pastor Michael Sony dari Malang. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehobot Surabaya. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini persembahan bisa dilakukan dengan menggunakan scan QR Code atau menggunakan amplop persembahan warna biru yang sudah disediakan di sandaran kursi dan para diaken akan melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu
bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Kami mau menang Tuhan atas segala perkara. Kami mau dimenangkan, kami mau dikuatkan dalam setiap keadaan. Kami punya Tuhan. Haleluya. Kami layak terima anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan sangat mengetahui isi hati. Tuhan tahu apa yang engkau hadapi. Tuhan tahu apa yang kau ingini. Terima kasih. Aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup. Dipersilakan untuk hambanya Bapak Pendeta Israel Domoran. Sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang.
Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami dan juga harapan kami kepadamu. Dengan bersama Tuhan kami sanggup melewati setiap proses persoalan hidup, bahkan tantangan dan hambatan yang ada di depan kami. Kami tahu Tuhan, bila kami juga bisa menyelesaikannya, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang menuntun, mengajari kami, memberikan hikmat bagi kami, dan memberikan kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih buat lawatanmu dalam pujian dan penyembahan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami butuh tangan Tuhan yang penuh kuasa itu terulur ke atas kepala kami. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Dan Engkau yang menyingkapkan kebenaran-Mu. Dan Engkau yang menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang bisa kami mengerti Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya tempat ini Tuhan kuasai dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu dan kami rindu Tuhan Engkau yang dipermuliakan dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan bersama, amin. Ya. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat tim PAW, buat Luther WL-nya. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyapa buat jemaat yang onsite dan juga jemaat yang online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap memberkati kita semuanya. Ya, pada saat ini kita akan belajar tema gereja kita untuk bulan Agustus, yaitu berjalan dengan hikmat-Nya atau hikmat Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tema ini, di sini kita harus memahami maksud daripada tema ini sebenarnya supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Supaya kita tidak berjalan dengan mau-maunya kita, supaya kita tidak berjalan tidak sesuai dengan aturan yang Tuhan mau, dan supaya kita tidak berjalan dengan segala bentuk kedagingan kita. Tetapi kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau kita mengalami demi mengalami nanti mengenai berjalan dengan hikmat Tuhan, ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan kerjakan ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, orang yang memiliki hikmat Tuhan sebenarnya bukan hanya menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi juga menyelesaikan masalah orang lain. Dan perlu kita lihat di sini, dan efek daripada ketika kita bisa menyelesaikan masalah orang lain, maka akan berdampak bagi kita semuanya. Kita akan lihat terlebih dahulu, kita baca dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ya. Ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini dimulai dengan pertanyaan retoris.
Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang gak usah dijawab karena nanti jawabannya sudah ada di situ. Ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kata bijak itu sama dengan kata berhikmat. Orang yang berhikmat disebut dengan bijak. Bijaknya itu kelihatan dari perbuatannya. Dan dikatakan selanjutnya, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dan perlu kita memahami di sini, kalau kita mau berjalan dengan hikmat Tuhan, dari ayat 13 ini yang harus kita pahami bersama, yang pertama adalah menunjukkan hikmat melalui perbuatan. Kita tidak bisa berkata kepada orang, aku punya hikmat. Aku orang berhikmat. Dan kita tidak perlu menceritakan kepada orang-orang bagaimana hikmat kita luar biasanya. Tetapi orang-orang akan melihat hikmat itu dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Sebab dikatakan dengan jelas di situ, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita akan pelajari pelan-pelan. Kata perbuatan berasal dari bahasa Yunani memakai kata ergon. Yang berarti tindakan, karya atau hasil nyata. Jadi itu perbuatan. Bukan sesuatu yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Bukan sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh orang lain. Tetapi perbuatan itu harus benar-benar dilihat, dirasakan, dan bila penting dinikmati oleh orang lain. Nah, ini yang disebut dengan hikmat. Jadi hikmat itu kelihatan dari perbuatan. Ya, ayat ini menekankan bahwa hikmat sejati harus tampak dalam ergon. Perbuatan yang lahir dari kerendahan hati. Nah, kalau dalam Yakobus, ya, ergon sering dikaitkan dengan iman yang hidup. Nah, dikatakan di sini ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita mau berkata kita orang beriman. Beriman pada Yesus. Kita berkata kita beriman pada Yesus, padahal kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, iman yang kita miliki bisa dilihat oleh orang lain ketika kita menunjukkan perbuatan kita dan dilihat oleh orang banyak. Kita berkata dengan iman aku selamat kepada Tuhan. Tetapi orang bila melihat perbuatan kita, orang akan melihat perbuatan-perbuatan kita belum ada perubahannya. Masih perbuatan-perbuatan yang lama. Bagaimana mungkin orang bisa yakin bahwa iman kita kepada Yesus sudah menyelamatkan kita. Tetapi ketika perbuatan-perbuatan kita sudah mengalami perubahan, orang melihat perubahan-perubahan dalam diri kita, sebagaimana iman percaya kita kepada Yesus bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, maka orang akan berkata, begitu loh contoh orang yang diselamatkan. Itu perbuatan. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi dengan kata lain, semuanya harus ditunjukkan dengan perbuatan. Ergon, ya. Perbuatan yang lahir dari hikmat yang sejati harus mencerminkan kelemah lembutan, bukan ambisi pribadi. Nah, pelan-pelan kita lihat dulu. Baru sekarang kita membahas mengenai kelemah lembutan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan berasal dari bahasa Yunani yaitu prautes, yang berarti sikap rendah hati, lemah lembut dan tidak keras kepala. Coba kita renungkan baik-baik, dikatakan prautes itu sikapnya rendah hati, lemah lembut dan tidak keras kepala. Keras kepala itu kalau dikasih saran, dikasih nasihat, nggak mau denger.
Dan saya mau berkata kepada kita, sulit kita untuk mengatakan bahwa kita itu berhikmat kalau kita masih keras kepala. Orang yang berhikmat itu sudah nggak ada keras kepalanya. Tetapi yang ada dalam dirinya kelemah lembutan, ada kerendahan hati dan juga ada lemah lembutnya yang mau dibentuk dengan baik. Nah, kata protes bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang dikendalikan oleh kelemah lembutan, kasih dan kerendahan hati. Dan sangat berbeda atau kontras dengan iri hati, jealous dan ambisi, eritheia yang disebut di ayat 14 sampai 15. Dikatakan ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, dan itu bukanlah hikmat dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi dengan kata lain, kita perlu menunjukkan perbuatan kita kalau kita memiliki hikmat. Apalagi dikatakan dengan tema ini berjalan dengan hikmat Tuhan. Kita harus menunjukkan kepada orang, bukan hanya di dalam gereja ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, mungkin di kampus atau di sekolah kita, bahkan juga di tempat pergaulan kita. Kita harus menunjukkan sebagai orang yang berhikmat melalui setiap perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan ergon harus lahir dari hikmat Allah, bukan dari hikmat duniawi, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jemaat dipanggil untuk menunjukkan ergon yang baik melalui kelemah lembutan dan kasih sebagai bukti dari hikmat dari atas. Jadi kata perbuatan dalam Yakobus 3 ayat 14 adalah ergon yang menekankan bahwa hikmat sejati harus terlihat dalam tindakan nyata, murni dan penuh damai, bukan dalam perilaku lahir dan iri hati atau ambisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu contoh dalam Perjanjian Lama, ya, dalam Perjanjian Lama. Dari 2 Tawarik pasal 9, ya, ayat 1 sampai 12 nanti di situ mengenai kunjungan Ratu Seba. Ini yang perlu kita melihat. Ratu Seba sudah mendengar kabar tentang Salomo, dikatakan ayat 1, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Jadi Ratu Seba ini udah tahu, udah sampai tersiar ke negeri-negeri seberang bagaimana hikmatnya Raja Salomo setelah dia menyelesaikan kasus mengenai dua ibu dengan satu anak itu yang memperebutkan satu anak itu. Dan dari situ Ratu Seba mendengar juga hal lain yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dan ketika dia menyampaikan ya teka-teki itu kepada Salomo, Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Yang menarik ayat 34, perhatikan. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Bisa saudara tangkap, Salomo berhikmat, tapi ditunjukkannya dalam perbuatan. Dia menata istananya, bukan hanya dirinya sendiri. Semua karyawannya ditata dengan baik. Ketika Ratu Seba datang dan melihat itu, dia tercengang. Tercengang dengan segala penampilan daripada pelayannya, tercengang dengan segala mungkin seragamnya, sikap daripada semua pelayannya. Ratu Seba berkata demikian, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya. Dengan mataku sendiri, sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku.
engkau melebihi kabar yang kudengar. Coba lihat Bapak Ibu. Dia sudah mendengar dari orang-orang bagaimana hikmat daripada Salomo. Tetapi dia enggak percaya. Makanya dia datang mengunjungi Raja Salomo. Ketika dia datang, disampaikannya teka-teki dalam hatinya. Salomo bisa menjawab dengan baik. Dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dilihat semuanya, bagaimana istananya tertata dengan baik. Orang yang berhikmat, kelihatan semuanya melalui perbuatannya. Dan kita melihat di situ efek daripada hikmat Salomo. Kalau saudara baca di bawah itu, lihat, bisa dikatakan betapa banyak persembahan yang dikasih oleh Ratu Seba kepada Salomo. Dan sampai nanti di bawah itu loh ditulis perikopnya penghasilan Salomo dan kekayaannya. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika Tuhan menawarkan kepada Raja Salomo ketika dia jadi raja, apa yang kau minta? Dia gak minta kekayaan. Dia gak minta kedudukannya supaya langgeng, tidak. Yang dia minta hikmat. Ternyata dengan hikmat itu, kekayaan juga datang mengalir. Dengan hikmat itu, kekuasaannya juga semakin luas. Dan itu ditunjukkannya melalui perbuatan. Ya, melalui perbuatannya. Jadi dia melakukan semuanya itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya melihat bahwa Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Dan bulan ini bulan Agustus, tema kita adalah supaya kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Sangat menarik temanya, dan justru kalau saudara memahami tema yang disampaikan Bapak Gembala ini, sebenarnya ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan, maka kita akan menikmati berkat demi berkat dari hikmat tersebut. Bukan hanya persoalan kita yang diselesaikan. Hikmat itu juga bisa menyelesaikan persoalan orang lain. Ketika persoalan orang lain terselesaikan, maka kita akan mendapat akibatnya, dampaknya. Percayalah, kalau ada orang yang bermasalah datang konsultasi kepada saudara, ingat baik-baik bahwa saudara sedang diuji hikmatnya. Jangan ditolak, dilayani. Dan jangan saudara berkata, tunggu ya, saya jemput, saya bawa kepada di gereja, di sana ada Bapak Gembala saya, di sana ada pelayan-pelayan Tuhan. No. Itu kesempatan bagi saudara untuk menunjukkan apakah saudara berhikmat atau tidak. Jangan ditolak. Percayalah, ketika saudara bisa menyampaikan itu dengan baik, berkat itu juga mengalir. Jangan mikir berkat terus, tapi berserahlah sama Tuhan. Supaya hikmat itu tetap ada dalam diri kita. Hikmat itu karunia loh Bapak Ibu. Ya, iman itu juga karunia. Coba bayangkan, jadi karunia-karunia ini semua orang gak akan tahu kita punya karunia apapun kalau tidak kelihatan dari perbuatan kita. Saudara mau berkata saudara punya karunia menyembuhkan, tetapi saudara gak pernah mendoakan orang sakit. Orang gak percaya bahwa saudara itu punya karunia menyembuhkan. Caranya bagaimana? Datangi itu orang sakit, doakan. Kalau sembuh, Bapak Ibu punya karunia menyembuhkan. Percayalah, setelah Bapak Ibu mendoakan orang sakit itu, akan datang orang-orang sakit berikutnya kepada Bapak Ibu minta didoakan. Itu yang disebut dengan karunia. Hikmat juga begitu. Kalau hikmat daripada Bapak Ibu bisa mencairkan hati orang yang beku, coba bayangkan, dia akan cerita kepada orang-orang lain. Aku dulu punya masalah begini, tapi aku datang kepada si A itu. Aku mendapat pencerahan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Saudara akan dicari. Sama seperti Salomo. Dicari orang yang datang kepada Salomo. Bukan saudara yang mendatangi orang. Makanya perlu berhikmat.
hikmat. Jadi bulan Agustus itu maksudnya kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Jalani aja. Bukan berarti orang berhikmat nggak punya masalah. Ya, orang berhikmat juga punya masalah. Salomo punya masalah nggak? Punya loh Bapak Ibu. Nanti kalau raja-raja datang, masalah buat Salomo. Kalau zaman dahulu raja-raja datang pasti membawa gadis-gadis. Gadis-gadis itu akan dipersembahkan kepada Salomo sebagai selir atau sebagai apapun yang mau dipakai Salomo. Ya, itu masalah menguji Salomo untuk kesetiaannya kepada istrinya. Coba lihat, dikatakan dalam Alkitab nanti coba yang di raja-raja itu, akhirnya Salomo dengan banyaknya istrinya berapa? Istrinya 300, gundiknya 700, ya kan? Coba saudara bayangkan 1000. Saya kadang-kadang berpikir begini, jangan-jangan Salomo lupa tuh nama-nama istrinya. Ya kan? Ya. Kenapa? Ya itu semua tadi dampak dari berhikmat itu. Salomo nggak minta, itu dikasih aslinya. Dikasih karena Salomo itu berhikmat. Ya, dikasih. Tetapi kesalahan Salomo adalah dia menuruti istri-istrinya. Istri-istrinya kebanyakan dari negara-negara atau negeri-negeri, kerajaan-kerajaan yang belum mengenal Tuhan, menyembah berhala. Dan akhirnya hati Salomo dicondongkan kepada berhala-berhala itu. Itu endingnya. Nanti saudara bisa baca di Raja-Raja. Oke, kita lihat berikutnya dulu. Nah, ini ada sedikit perbandingan supaya kita melihat perbandingan antara hikmat dunia dan hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat, sumbernya hikmat dari dunia itu adalah masih dari Yakobus yang kita baca tadi, bukan dari Tuhan tapi dari dunia, nafsu manusia, setan-setan. Iya, sedangkan hikmat dari atas itu sumbernya udah pasti dari Allah. Kita percaya Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ya. Karakternya lihat, karakter daripada hikmat dunia itu iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, berdusta melawan kebenaran, egois, munafik. Hikmat dari Tuhan, lihat itu yang hidupnya bagaimana? Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Hasilnya lihat, hasil daripada hikmat duniawi yang terjadi adalah kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Ya, coba saudara bayangkan kalau ada satu orang di sini iri hati. Masih bisa rukun gak kita? Gak bisa. Untung gak ada yang iri hati. Makanya kita rukun-rukun semua di sini. Ya. Coba saudara bayangkan kalau ada satu orang pun yang mementingkan dirinya sendiri di sini. Aku aja. Coba saudara bayangkan. Kita masih bisa rukun-rukun saja? Gak bisa. Pasti yang sana emosi, yang ini emosi dan gitu. Nah, itu kalau orang punya hikmat dunia itu kacau, segala macam kejahatan juga akan muncul. Tetapi kalau hikmat dari Tuhan menghasilkan buah kebenaran. Percayalah, kata-kata hikmat yang saudara sampaikan itu akan menghasilkan buah kebenaran bagi yang mendengarnya. Iya, tapi ada risikonya, kadang-kadang menyakitkan kalau kita menyampaikan kata-kata hikmat itu. Kalau orangnya nggak terima. Tapi itu kebenaran. Kebenaran itu kalau nggak bisa diterima awalnya sakit. Tetapi setelah dia memahami, dia akan happy dan bersuka cita. Dia paham, oh begini rupanya maksudnya. Ya, itu kata-kata hikmat itu seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Kita akan belajar yang kedua, menerima transformasi karakter Kristus. Jadi dalam bulan ini kita akan banyak diubah oleh Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Frasa hikmat yang dari atas dalam bahasa Yunani, dia memakai kata hede anoten sophia. Dia memakai sophia di sini untuk kata hikmat, yaitu kalau diterjemahkan bisa dengan kebijaksanaan. Dan ada kata anoten yang menunjukkan pada asal ilahi, yaitu dari Allah bukan dari manusia. Nah,
Kontras dengan hikmat duniawi yang saya sudah bahas tadi, ya jadi yang harus kita bahas sekarang ada 8 buah karakter Kristus yang terbentuk dalam kehidupan orang percaya yang berjalan dengan hikmat Tuhan. Yang pertama murni. Ya, karakter yang pertama yang akan terbentuk ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan yaitu murni atau suci, bebas dari motivasi egois, tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan tertentu. Jadi murni. Hikmat itu murni adanya, disampaikan apa adanya. Tuhan taruh apa dalam pikiran saudara, itu yang disampaikan kepada orang itu. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ya, dikurang-kurangi gimana? Takutnya nanti dia tersinggung. Nah, itu bukan hikmat yang murni lagi. Hikmat yang sudah ada intervensi dari saudara untuk mengurang-uranginya, untuk menambah-nambahinya. Sampaikan semuanya dengan murni. Tuhan sedang membentuk kita ketika kita berhikmat. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang murni. Yang suci. Tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan tekanan orang lain ketika kita menyampaikan itu. Saya pernah Bapak Ibu ketika kita masih kuliah dulu, ya. Saya ngomong sama teman, saya bilang sama teman begini, teman dekat saya, ya. Saya bilang ketika kita jalan begitu, ya sekarang dia jadi pendeta dan juga ketua salah satu sinode gereja bisa dikatakan. Nah, ketika saya berjalan dengan dia bestie saya, ya dekat sekali dengan saya. Bestie saya itu ada sekitar 3 orang dulu, ya saya bisa paham. Dan yang ini, ya dia saya tahu dia suka sama ya kan, perempuan. Walaupun kita kuliah itu sudah ada warningnya, tapi dia bukan sesama satu kampus, kampus sebelah, ya kan. Terus dia cerita gini, bro doakan saya ya, kenapa? Weekend ini saya akan ke rumah si A, dia bilang gitu. Kau gak pelayanan? Gak apa-apa nanti tak bilang gitu kan. Gak apa-apa, bukan hanya kali ini sebenarnya saya ke sana, ini sudah yang ketiga kalinya. Wow, saya bilang gitu. Kenapa wow? Enggak, saya kaget aja lihat kamu kok berani banget gitu kan. Ya gimana lagi, dia sepertinya tulang rusuk saya yang hilang, dia bilang gitu kan. Baru tingkat 1 udah bilang cari tulang rusuk. Bukannya kuliah yang benar dulu dalam hati saya. Saya bilang sama dia, bro hati-hati bro, tak bilang gitu kan. Kalau bisa batalkan niatmu, jangan ke sana. Oh enggak apa-apa, jangan ke sana. Enggak apa-apa dia bilang, jangan ke sana. Ada yang enggak baik yang akan terjadi nanti pada hidupmu. Saya bilang gitu kan. Kamu tuh ngeramal-ngeramal. Oh bukan ngeramal, saya ngasih tahu aja sebagai teman, saya bilang begitu. Nekat dia. Nekat dia berangkat ke sana. Pada waktu dia ke sana, ketemulah sama pacar daripada cewek ini. Bayangkan mahasiswa tingkat 1 teologi sedang diproses, sedang dibentuk. Ya, dengan masa lalu yang lumayan kelam, ya kan? Ya, akhirnya berantem lah dia, ya kan? Terus ketika dia berantem, untung gak kedengaran sama kampus. Coba kedengaran sama kampus, skors tuh anak. Ya. Dia cerita, gini, yang kamu bilang itu benar loh, kan saya udah bilang. Ya, saya mau berkata kepada kita, awalnya dia sakit hati, tersinggung sama saya karena saya larang dia. Tetapi dia tetap nekat. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah seperti itu. Tapi kita tetap berteman dengan baik. Setiap saat kalau dia mau ketemu, dia akhirnya dia bilang, sudahlah kenapa? Kamu gak ngejar-ngejar dia lagi, dia kan idolamu. Saya bilang, saya suka manas-manasi kan. Dia kan idolamu, tulang rusuk yang hilang. Enggak. Ternyata sudah ada yang punya, dia bilang gitu. Makanya tanya dari awal. Jangan keburu-buru langsung kejar, tanya dulu, lihat dulu situasinya, kondisinya. Apakah memungkinkan untuk Anda masuk ke situ? Saya bilang sama dia. Udah, saya pikir dia berhenti Bapak Ibu. Enggak, tetap nyari yang lain. Ya sudahlah, saya diam aja lah. Ya, yang kedua pendamai. Lihat, Eire Nikos membawa damai bukan konflik. Ya. Jadi karakter yang Tuhan bentuk dalam diri kita ketika kita berjalan dengan hikmat itu adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pendamai.
Bukan membuat jadi rusuh gitu kan. Bukan membuat jadi kacau. Coba lihat hikmat Salomo yang pertama kali itu. Ya, saudara masih ingat tuh hikmatnya kan? Dua ibu ya memperebutkan satu anak. Kira-kira kalau saudara lihat endingnya sama dengan ini kan. Salomo memberikan damai enggak? Damai. Ketika mereka nyampaikan itu anak saya, dibilang si A, si B bilang itu anak saya gini-gini. Salomo bilang apa terakhirnya? Cuma satu, saya ambilkan pisau atau pedang. Belah anak itu jadi dua. Yang benar-benar ibu yang punya anak itu bilang apa? Jangan tuanku raja. Kasih aja sama dia supaya dia yang merawatnya. Melihat itu, Salomo berkata apa? Serahkan anak itu kepada ibu ini. Jadi bukan kepada ibu yang sana, tetapi ibu kepada ibu yang ngomong supaya anak itu jangan dibelah, tapi diserahkan kepada wanita itu. Dan dicatat di bawah itu dikatakan orang semua terpesona dengan Salomo pada waktu itu karena hikmatnya yang luar biasa. Hikmat itu memberikan damai. Kata-kata hikmat kita itu memberikan damai bagi orang. Jadi bukan membuat kekacauan. Kalau itu kekacauan berhenti deh ya. Lebih baik tidak usah disampaikan. Nah, yang berikutnya mulai macet dia. Bisa tolong? Iya, yang ketiga peramah. Iya. Lembut penuh pengertian. Nah, nih kalau saudara lihat di sini kira-kira siapa tipe orang yang berhikmat peramah itu? Ya, sudah pasti satu pribadi yang nggak bisa digoyahkan dan nggak bisa digantikan, yaitu Yesus. Yesus itu orang yang berhikmat, bahkan dalam dunia teologi berkata bahwa puncak hikmat itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi lihat, Yesus itu peramah nggak? Lembut penuh pengertian. Ingat kasusnya murid-murid, orang-orang banyak di situ ketika mereka berkata, perlu nggak kita bayar pajak? Iya, padahal mau menjebak Tuhan itu kan? Ya, Tuhan marah nggak di situ? Enggak kan? Tuhan menjawab dengan lembut. Kamu punya koinnya, mata uangnya? Ada. Nah, diambil. Terus dia bilang apa di situ? Bayarlah apa yang kamu harus bayar kepada pemerintah dan bayarlah juga yang kepada Tuhan. Lembut kan? Tuhan tidak pro di situ, pro sama gereja aja supaya uang gereja tambah banyak gitu enggak. Pro sama pemerintah supaya pemerintah melindungi dia enggak. Dia berdiri di situ ya bukan hanya sebagai pendamai, dia juga menyampaikan dengan ramah. Tidak membuat orang lain sakit hati dan tambah ngamuk, tetapi membuat semua bisa terbuka pikirannya dan memahami. Ternyata begitu. Nah, yang berikutnya penurut atau eupetes, mudah diajar, rendah hati. Nah, ini loh Bapak Ibu yang perlu itu, orang berhikmat itu harus mudah diajar. Nah, jadi bulan ini Tuhan sedang membentuk kita menjadi anak-anaknya yang penurut. Itu makanya saya katakan tadi, berjalan dengan hikmatnya. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita berjalan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita menjadi anak-anak yang manis dan penurut. Percayalah kalau anak-anak yang manis dan penurut diberkati enggak? Kalau Bapak Ibu punya anak dia manis penurut, saya rasa anak Bapak Ibu enggak minta apa-apa pun pasti saudara kasih sama dia. Iya kan? Pasti dikasih. Enggak lama-lama itu pasti cair. Minimal gimana? Ya nak ikut papa, kemana? Ajak anak itu kemanapun mau makan mau apa. Kenapa? Karena itu menyenangkan. Dia manis, dia penurut, menyenangkan. Coba bayangkan kalau kita jadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Jadi penurut di hadapan Tuhan.
Tuhan bilang jangan, kita nggak lakukan. Tuhan bilang lakukan, kita lakukan. Kira-kira Tuhan sangat mengasihi kita dan mau memberkati kita nggak? Pasti itu. Dan ini yang sedang dibentuk dari pribadi-pribadi kita. Ya, yang berikutnya penuh belas kasihan, yaitu mestos eleos. Ya, berbelas kasih, siap menolong. Nah, ini yang perlu di hati kita ketika kita berhikmat. Tuhan Yesus terkenal dengan belas kasihnya. Mujizat banyak terjadi Tuhan lakukan karena di hatinya ada belas kasih. Mengalir di hati Tuhan itu belas kasih karena dia puncak hikmat itu di dalam dirinya itu. Belas kasih itu mengalir. Coba saudara lihat lift kita rusak. Iya kan? Siapa yang punya belas kasih, dia punya hikmat. Itu bukan buat kita full timer untuk naik turun. Masih ada tangga loh Bapak Ibu kita naiki. Ya. Tetapi itu untuk kita bersama. Ketika lift itu mati, maka saudara-saudara kita yang bergantung sama lift itu, maksudnya nggak mampu menggunakan tangga, ya, mereka otomatis akan online di rumahnya. Dan ketika mereka online, ketika saudara melirik, dia biasanya ada di sebelah saudara, hari ini dia nggak ada. Karena memang liftnya mati. Kalau nggak salah Bapak Gembala tadi pagi ngomongkan tinggal sedikit ya. Tinggal 3 jutaan lagi kalau nggak salah 3,5 jutaan lagi. Pak Gembala bilang. Ya, saya bukan apa sama saudara, tetapi kalau saudara memang punya belas kasih, silakan. Ini buat gereja, bukan buat pribadi. Ya, buat kebutuhan kita bersama. Ya, jadi Tuhan juga mengadakan mujizat selalu dengan belas kasih. Ketika Tuhan mengadakan mujizat bagi 5.000 laki-laki untuk makan itu, yang pertama terjadi apa? Kasihan Tuhan di sini. Kasihan mereka sudah ngikuti saya seharian, mereka sudah lapar, mereka sudah nggak bisa dikatakan makanan nggak ada. Sampai dia bilang, Filipus, tolong kasih mereka makan. Filipus bilang apa? Tuhan, dari mana kira-kira makanan bisa mencukupkan untuk orang banyak ini? Itu bukan tiba-tiba nongol anak, enggak. Bukan tiba-tiba. Tapi pada waktu itu dilihat ada anak kecil itu datang dan berkata, aku punya ini. Kira-kira begitu kalau dibuat dramanya gitu kan. Ya, aku punya ini, bisa dipakai enggak? Terus dia bilang kata, Tuhan di sini ada anak kecil. Ya, punya berapa roti? 5 roti, 2 ikan. Itu yang Tuhan angkat. Tuhan bersyukur buat apa yang ada. Bagikan. Bukan berarti ketika dia bersyukur terjadi mujizat. Belum. Bagikan. Ketika dibagikan gak berhenti. Gak berhenti sampai 5.000 orang itu bisa makan kenyang semua. Dan Alkitab mencatat sisa roti 12 bakul. Nah, coba bayangkan. Itu kata yang disebut dengan belas kasih. Belas kasih itu bisa mengadakan mujizat, dan mujizat itu bukan buat Yesus tetapi buat orang banyak. Ya. Terus yang berikutnya, yang keenam, buah-buah yang baik. Dalam bahasa Yunani memakai kata karpon agaton, tindakan nyata yang baik. Jadi buah-buah yang baik itu semua perbuatan kita akan baik. Makanya itu yang disebut dengan berjalan dengan hikmatnya. Tuhan sedang mentransformasikan ya karakternya dia dalam diri kita. Supaya dalam hidup kita ini yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan baik. Udah gak nyakiti orang lagi, ya kan? Justru di hatinya ada kasih. Ya. Semua dilakukan demikian. Dan yang ketujuh, tidak memihak. Ya, dikatakan adiakritos. Adil, tidak diskriminasi atau diskriminatif. Ya.
Di situ dikatakan tadi tidak memihak itu maksudnya adalah dia adil. Nah, kita akan dicetak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang adil. Di tengah-tengah keluarga adil sama anak-anak. Ya, di tengah-tengah mungkin saudara tempat pekerjaan, saudara pimpinan adil terhadap karyawan-karyawan saudara. Tidak memihak sama sekali, melakukan semuanya dengan adil. Yang terakhir, yang ke-8, tidak munafik. Dalam bahasa Yunani berkata anupokritos, tulus dan konsisten. Dia akan tulus melakukannya dan dilakukan terus menerus. Yang dilakukan terus menerus apa? Hidup dalam hikmat Tuhan. Itu yang ke-8. Makanya dikunci dengan konsisten. Kita akan konsisten terus berhikmat, berjalan dengan hikmat Tuhan. Nah, hikmat yang dari atas menekankan bahwa hikmat sejati adalah karunia Allah, anoten sophia, yang membentuk karakter Kristus dalam diri orang percaya. Hikmat ini bukan sekedar pengetahuan, melainkan transformasi karakter hidup. Ya, seperti yang tadi yang sudah dibahas, murni, pendamai, penurut, penuh belas kasih, menghasilkan buah-buah yang baik, adil, tidak memihak, tulus, tidak munafik, dan konsisten di situ. Nah, hikmat yang dari atas, ini yang ketiga, hikmat yang dari atas menghasilkan buah kebenaran, ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi di bulan ini sebenarnya kita pribadi lepas pribadi akan menjadi pribadi yang suka membawa damai. Kira-kira hidup damai itu enak enggak? Enak kan? Damai itu enak Bapak Ibu. Daripada bermusuhan itu enggak enak. Satu orang aja musuh itu udah enggak enak hati. Jangan saudara berharap 10. Satu aja musuh, saudara pasti sudah enggak tenang untuk tidur. Dan saudara pasti was-was keluar dari rumah saudara. Satu aja musuh. Makanya hidup damai itu tidak ada musuh. Enak. Ya. Berbeda dengan hikmat yang berasal dari duniawi, nafsu manusia dan setan-setan menghasilkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dikatakan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita akan melihat dalam bahasa Yunani dikatakan begini. Saya baca, ya kan, nggak ada terjemahnya, saya baca buat Bapak Ibu. Ya, karphos, dia klausunes, en eirenen, ya, speiretai, tois, followsin, eirenen. Nah, diterjemahkan, dan buah kebenaran ditaburkan dalam damai bagi mereka yang mengadakan damai. Itu kalau terjemahan secara teks bahasa Yunaninya, dan buah kebenaran ditaburkan dalam damai bagi mereka yang mengadakan damai. Karpos itu buah atau hasil menunjuk pada konsekuensi nyata dari hidup benar. Sedangkan dikaiosines, kebenaran, keadilan bukan sekedar moralitas tetapi keselarasan dengan kehendak Allah. En eirenen dalam damai menunjukkan bahwa kebenaran hanya berkembang dalam atmosfer damai, bukan konflik. Jadi kalau kata shalom yang kita gunakan itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunaninya untuk shalom itu adalah eirene. Jadi ketika saudara mau menyampaikan shalom eirene, itu gak salah, sama aja shalom, ya kan? Tapi dalam bahasa Yunaninya. Nah, sedangkan speiretai ditaburkan bentuk pasif menekankan bahwa kebenaran ditanam dan akan berbuah, bukan muncul instan. Terus tois, poiosin, eirenen bagi mereka yang mengadakan damai, menunjukkan pada para pendamai aktif bukan sekedar pasif. Jadi kita harus bertindak menjadi pendamai. Kalau ada yang lagi konflik, kita harus jadi pendamainya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dahulu ya kira-kira tahun berapa itu saya masih kontrak di depan, di seberang jalan, masih kontrak di sana. Ya. Dahulu ada anggota sel, katakan anggota KTB dulu kan, anggota KTB kita di Wiyung, ya punya masalah, dia udah nggak di sini, ya punya masalah dan konflik yang terjadi dalam kehidupannya adalah dia berantem dengan istrinya. Dan kali ini ketika mereka berantem, suami ini memukul istrinya. Ada luka agak biram gitu di muka istrinya. Kenapa saya katakan biram? Karena begini ceritanya. Ya. Yang pertama datang itu adalah istrinya. Datang ke rumah. Saya kaget, sudah sekitar jam 7 atau jam 8 malam datang dia. Dia bilang begini, Pak Israel, iya kenapa? Kok tumben kamu datang malam-malam, ada apa? Mana suamimu? Saya bilang gitu kan. Gak ada Pak, saya sama kakak saya ini. Kan? Loh ada apa? Saya bilang begitu. Diceritain lah. Dia cekcok masalah penghasilan, masalah ekonomi lah itu. Ya kira-kira. Nah akhirnya suami mungkin tekanannya terlampau berat kali ya. Nah dia gak bisa nahan udah. Terpaksa istri itu kayaknya kena bonyok sedikit di sini, kelihatan biram gitu. Tapi bukan pelan, bukan pelan. Tapi saya keras lah sampai biram gitu kan. Terus dia bilang, malam ini Pak, saya mau lapor ke kantor polisi. Biar ditangkap dia, dimasukkan dia ke sel. Aduh. Tuhan Yesus, saya hanya tertunduk sambil memandang dia, berdoa dalam hati. Tuhan, apa yang saya katakan sama dia? Saya biarkan dia cerita semua, unek-uneknya keluar sampai dia seperti marah-marah sama saya kok dengar tetangga. Padahal salah saya itu apa gitu kan. Saya dimarah-marahin kira-kira gitu kan. Itu resiko kalau mau menerima orang-orang bermasalah itu kesannya kita yang disalahkan. Ya kan. Dilampiaskan semua sama kita, marah-marahnya semua diceritain. Terus saya bilang sama dia, menurut Pak Israel gimana? Kalau menurut saya jangan ditempuh. Gak bisa Pak Israel. Datang lagi kokonya bilang, gak bisa Pak ini udah parah ini. Oh ya sudah. Kalau begitu kita berdoa ya. Ya. Saya ajak mereka berdoa. Saya bilang begini. Waktu berdoa kokonya itu ketika saya bilang ayo kita berdoa. Kokonya itu gak mau tutup mata saudara. Ya. Berdoa. Saya hanya berdoa buat dia. Tuhan berikan damai-Mu di hatinya. Apapun langkah yang akan dia tempuh, Tuhan menyertai. Dan Tuhan menuntunnya. Saya jeda lama, ketika jeda lama saya doa dalam hati. Doa dalam hati saya bilang jujur sama saudara. Saya bilang begini, Tuhan butakan matanya tidak melihat kantor polisi. Itu jeda dalam hati saya. Saya bilang sama saudara, butakan matanya tidak melihat kantor polisi. Dan Engkau sertai dia dengan kokonya, lindungi mereka, jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berangkat saudara, berangkat ketika barusan keluar gitu, suaminya telepon saya. Cerita, Pak Isa gini, bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang yang tadi yang perempuan udah bilang, sudah saya gak bisa sama dia lagi Pak, pisah aja udah bilang gitu kan. Terus yang bilang, Pak Israel gimana? Kok kenapa tiba-tiba takut? Pura-pura saya gak kasih tahu dia kan. Kalau saya kasih tahu kan gak akan cair dia bercerita dengan saya kan gitu kan. Terus dia bilang begini, gini Pak Israel tadi saya mukul ini gini Pak. Gimana saya ini Pak? Dia mau ke kantor polisi Pak. Ya kalau menurut kau gimana? Kamu layak masuk sel enggak? Saya bilang sama dia kan. Saya takuti aja. Namanya dia mukul istri kan. Harus benar-benar dibuat takut. Dibuat dia supaya jerah kira-kira gitu. Aduh Pak Israel jangan begitulah. Begitu kan. Ya udah coba aku sini. Ya dia datang ke sini naik motor kencang-kencang. Dia langsung hampir rumah. Ayo kita berdoa. Kita doa. Saya bilang sama dia. Gak usah kau ucapkan kata-kata gak mau sama istrimu. Aku malu. Malunya kenapa? Besok minggu kalian gandengan ke gereja. Dan pura-pura gak tahu masalah ini. Saya bilang gitu. Gandengan gimana mau gandengan Pak? Ini udah kritis dibilang gitu kan. Iya percayalah sama saya. Besok minggu kalian ke gereja gandengan. Tak bilang gitu. Benar Bapak Ibu. Saya mendoakan dia supaya di hatinya ada damai. Dia mau mengakui kesalahannya sama istrinya, minta maaf sama istrinya. Supaya malam itu juga terjadi damai di rumah itu. Benar saudara, istrinya pulang.
Terus telepon saya, pinjam handphonemu, dibilang sama suaminya. Saya nggak punya nomornya Pak Israel, pinjam handphonemu. Iya, nih telepon. Dia keluar, Pak Israel sebentar, saya keluar rumah dulu. Loh kenapa harus keluar rumah? Saya bilang, saya mau ngomong Pak Israel. Ngomong apa? Pak Israel, saya tadi dari rumah Pak Israel, saya udah tahu polisi di kantor Duku Kupang itu sama di daerah Wiyung Pak. Kok kantor polisinya nggak ada? Dalam hati saya udah bilang gini. Terus gimana sekarang? Ya malam ini saya udah di rumah. Ya terus gimana suamimu? Ya ini Pak, dia tadi ngomong mengakui kesalahannya, dia bilang gitu. Terus gimana? Kamu terima? Ya gimana Pak Israel? Terima? Ya terima aja lah juga suamimu. Dan saudara, selesai malam itu. Minggunya datang ke gereja, benar gandengan. Ketika mereka datang ke gereja keluar dari mobilnya gandengan, saya cuma kira-kira begitulah kan. Ada loh. Pak Israel jangan gitu dong, dibilang mereka dua kan. Oh ya puji Tuhan lah kalau kalian sudah baik-baik saja. Saya mau berkata kepada kita semuanya, ya kita harus berdiri menjadi pendamai. Jangan senang melihat orang lain berantem, tetapi jadilah pendamai. Sebab ketika kita jadi pendamai, maka kita akan melihat hidup orang itu akan jadi lebih baik. Jadi asik loh tema Agustus ini kalau saudara renungkan. Ya saya juga merenungkan saudara mulai saya. Kenapa saya nggak menyampaikan apa itu hikmat gini-gini. Semua udah dikhotbahkan Pak Luki, dikhotbahkan Pastor Joy. Masa mau khotbah itu. Kan Alkitab banyak mengenai hikmat ya kan. Nah dan hari ini kita belajar mengenai berjalan dengan hikmat Tuhan. Nah perlu kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Ya lanjut aja ya. Nah penerapannya ya. Menjadi penabur damai bukan hanya menghindari konflik, tetapi aktif menciptakan perdamaian. Kebenaran sebagai buah, hidup benar adalah hasil dari benih damai yang ditanam dalam komunitas. Harus kita tanam damai itu, supaya kelihatan kebenaran itu hidup di tengah-tengah kita. Hikmatnya mengajarkan bahwa damai adalah medium di mana kebenaran bertumbuh. Nah, ini terakhir ya kan. Yang terakhir, tetaplah berjalan dengan hikmatnya. Yang pertama, tunjukkan hikmat dengan perbuatan. Yang kedua, terima transformasi karakter Kristus. Dan yang ketiga, hasilkan buah kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan masing-masing. Pejamkan mata Bapak Ibu dan Bapak Ibu saat ini ada di hadapan Tuhan. Apapun persoalan kehidupan kita, saya mau berkata kepada kita, Tuhan bukan tidak tahu, Dia sangat tahu. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita nggak terlampau fokus dengan persoalan itu. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita fokus kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan kita. Kalau hikmat itu karunia Tuhan, berarti itu adalah pemberian Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Kalau kita mau berhikmat, cuman satu yang harus kita lakukan. Mendekat sama sumbernya. Datang sama sumbernya di dalam doa kita semuanya. Jangan hanya minta hikmat sama Tuhan. Tetapi bangunlah keintiman itu dengan Tuhan. Saya mau berkata kepada kita semuanya, Yesus sebagai puncak hikmat dalam teologi Kristen. Kalau saudara kembali ke belakang melihat kehidupannya, Tuhan Yesus itu selalu berdoa kepada Bapaknya.
Pagi-pagi sekali dia sudah berdoa. Di tengah-tengah kesibukan dia meninggalkan kesibukannya, dia naik ke atas bukit, dia berdoa di sana. Malam hari juga dia berdoa sama Tuhan. Saya mau mengatakan kepada kita bukan masalah pagi, siang, sore. Tetapi kita harus melihat yang Tuhan bangun adalah relasi dengan Bapaknya. Bukan saat ada masalah dia datang sama Bapaknya, bukan. Tetapi dia harus terhubung terus dengan Bapaknya. Karena dia tahu Bapaknya yang mengutus dia ke dalam dunia ini. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya. Karena kita tahu sumber hikmat itu adalah Tuhan. Maka datanglah pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Jangan ceritakan dulu persoalanmu sama Tuhan. Tetapi bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin ada dalam hubungan kita yang belum beres, belum benar di hadapan Tuhan. Selesaikan di hadapan Tuhan. Selesaikan. Tuhan tahu bagaimana semangat kita ketika dia menghampiri dia. Tuhan tahu motivasi kita ketika kita menghampiri dia. Tuhan mau supaya terbangun kembali hubungan antara anak dan bapa. Hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Bangun itu dengan Tuhan. Bangun itu. Ngomong-ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Percayalah. Tuhan akan berikan hikmat bagi kita untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Tuhan akan membuat jalan keluar bagi kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dia tidak pernah tidak peduli sama kita. Dia sangat peduli sama kita. Datang pada Tuhan. Saya memberikan kepada kita semuanya waktu sejenak berdoa sama Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Berdoa. Berdoa. Biarkan roh Tuhan yang berdiam dalam dirimu itu. Komunikasi dengan roh itu. Berdoa dengan roh Tuhan. Berdoa. Berdoa dengan Tuhan. Percayalah. Sampaikan. Kalau kau sudah membangun rumah sekarang, sampaikan segala persoalanmu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Dan terakhir, mintalah sama Tuhan hikmat itu. Maka dia akan memberikannya bagi kita. Bukan hanya memberikannya. Dia memperlengkapi kita dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan kuasa dari Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Terus berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini sulit. Tetapi kami masih tetap bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami tahu bukan hanya hari ini kami sulit ditolong Tuhan. Banyak hari-hari di belakang kami yang gak bisa kami hitung. Banyak kesulitan-kesulitan pada waktu itu yang Tuhan tolong kami. Untuk persoalan kami hari ini juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sama yang akan menjadi penolong kami. Tuhan yang sama yang akan memberkati kami. Tuhan yang sama yang akan buka jalan bagi kami. Tuhan yang sama yang akan memberkati kami satu persatu. Engkau mendengar setiap doa dari kami Tuhan. Hamba percaya di hatimu selalu ada belas kasih untuk menolong kami. Kami nantikan mujizat dari Tuhan. Kami nantikan pertolongan daripada Tuhan. Kami menantikan tuntunan dan pimpinanmu. Supaya kami terus berjalan dengan hikmat-Mu dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Malam hari ini kami putuskan untuk mau berjalan dengan hikmat dari Tuhan, berjalan dalam hikmat hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Mari Tuhan Kau berkati setiap jemaat Tuhan hari ini yang datang di ibadah dua secara onsite maupun online. Mungkin beberapa dari kami perlu hikmat malam hari ini dan kami percaya hikmat itu akan Tuhan berikan buat setiap kami yang meminta dengan iman, dengan hati percaya dan tanpa hati yang bimbang, tanpa hati yang ragu, maka kami percaya dengan iman kami terima hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan tersedia buat engkau Bapak Ibu Saudara, engkau akan mampu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak perlu engkau takut, tidak perlu engkau khawatir, karena ada hikmat dari Tuhan yang akan membantu engkau untuk berjalan, untuk menentukan, membuat sebuah keputusan yang cukup krusial mungkin di hari-hari ke depan, dan hikmat itu akan Tuhan sediakan buat engkau Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Israel yang telah jadi berkat, melalui pemberitaan firman Tuhan buat setiap kami percaya Tuhan akan terus berikan hikmat untuk hamba-Mu, terus berbesar kapasitasnya, perlebar kapasitasnya lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang mengerti segala keinginan, segala kerinduan dalam hatinya, Engkau Bapa yang tidak pernah terlelap, Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur, Engkau Allah yang selalu menjagai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan dan juga keluarganya. Kami percaya malam hari ini Tuhan juga menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang online. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah buat setiap jemaat di tempat ini. Mari Tuhan, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat kiranya Engkau berikan damai sejahtera, berikan kelegaan bagi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Yang mungkin hari-hari ini perlu iman yang besar untuk melangkah. Mari Tuhan, Kau berikan iman yang besar bagi setiap jemaat-Mu supaya mereka dapat melangkah di hari-hari ke depan Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap pasangan suami istri, setiap anak, orang tua dengan anak, mari Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami selesai ibadah, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pujian, penyembahan kami telah kami naikkan untuk Tuhan Yesus, Engkau yang layak terima segalanya, dan biar hidup kami juga jadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami akan pulang, kami serahkan kehidupan kami, perjalanan kami, kehidupan kami Tuhan, seminggu ke depan. Mari Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Yang bekerja Tuhan berkati, yang kuliah Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, rumah tangga Tuhan berkati, semuanya Tuhan berkati, biar aman dalam perlindungan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami angkat kedua tangan kami di hadapan Engkau, kami siap terima berkat dari Tuhan, kami siap sambut Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus malam hari ini saudara. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memperluas wilayah setiap kami, perbesar kapasitas setiap kami Tuhan, dan menaikkan level kami Tuhan. Tambahkan pengurapan-Mu dan juga berkat-berkat-Mu untuk setiap jemaat Rehoboth di tempat ini. Jadikanlah kami semua penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin hanya oleh Roh Kudus. Dan jadikanlah kami Tuhan semua penjala jiwa untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai engkau sekalian, menyertai kita semua sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Terima dengan sukacita dan ucapan syukur, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dipersilakan duduk kembali terlebih dulu.